Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Rionaldi Stepu, SPD MPD, CGP Angkatan 8 dari SMP 1 Atap Negeri 4 Pangururan, Kabupaten Samosir. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata 2.3, yaitu mengenai coaching dalam supervisi akademik. Mari kita saksikan. Bertemu kembali dengan saya Rionaldi Stepu, CGP Angkatan 8 Kabupaten Samosir dari SMP 1 Atap Negeri 4 Pangururan. Nah, kali ini saya akan melakukan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, Ibu Rina Sinaga SPD, jurusan IPA. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Rina hari ini? Kabarnya baik-baik, Pak. Baik ya. Oke. Jadi Ibu udah tahu ya, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Tapi sebelumnya saya akan mengadakan percakapan coaching terlebih dahulu sebelum saya mengobservasi. Ini disebut namanya pasca observasi. Ibu sudah paham ya? Ya, Pak. Sama artinya yang sudah kita rencanakan kemarin ya, kita mengadakan pasca observasi, pra observasi. Oke. Baik Bapak, baik Ibu. Siap ya Bu ya? Saya tanya Bu ya. Oke. Yang pertama Ibu, apa yang akan Ibu Rina siapkan Bu sebelum nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi di kelas Ibu? Nanti saya akan pertama saya menyiapkan RPP, yang kedua saya menyiapkan media pembelajaran berupa PowerPoint, kemudian saya menyiapkan gambar untuk pembelajaran, dan yang terakhir saya akan menyiapkan LKS nanti untuk media mereka mengadakan diskusi. Nah, jadi LKS itu Bu, itu nanti langsung dikumpulkan atau bagaimana? LKS itu nanti saya kasih waktu sama mereka 20 menit untuk mendiskusikannya, dan di situ juga di dalam kegiatan itu nanti juga mereka mempresentasikan dan dikumpul di situ juga, Pak. Materi yang akan Ibu ajarkan mengenai apa ya? Nanti saya akan mengajarkan reproduksi pada tumbuhan. Itu materi baru atau materi yang sudah dilanjutkan sebelumnya? Kebetulan untuk materi reproduksi pada manusia pas baru selesai, jadi minggu ini kami memasuki materi ke reproduksi pada tumbuhan, Pak. Di kelas berapa Bu kalau boleh tahu? Saya rencana di kelas 9B. 9D ya? Iya. Alasan Ibu memilih kelas 9D apa? Karena waktu saya di situ, karena di situ kelas pertama pas saya masuk di kelas 9D dan memasuki ajaran literasi rencana hari Senin, rencana saya Pak mau di observasi, jadi kan di kelas itu saya ada Pak. Oh, selain itu Bu, ada nggak pertimbangan khusus yang lain Ibu memilih kelas 9D itu menjadi kelas itu yang akan diobservasi? Sebenarnya bagi saya tidak ada pertimbangan khusus, Pak, karena itu berbarengan dengan les saya pada saat itu, Pak. Oke. Ketika nanti Ibu akan diobservasi oleh saya, harapan apa yang Ibu inginkan ketika nanti diobservasi? Ketika nanti Bapak mengobservasi saya, nanti harapan saya semoga nanti Bapak memberikan masukan-masukan dari kekurangan-kekurangan yang saya laksanakan nanti di kelas, Pak. Misalnya dari cara saya mengajar, dari cara mengelola emosional saya nanti sama siswa, seperti itu, Pak. Gitu ya. Kemudian tadi mengenai, Ibu tadi sempat mengatakan ya, mengenai pengelolaan kelas gitu ya, mengenai cara mengajar. Nah, seperti apa nanti gambarannya ketika nanti Ibu mengajar di kelas ini nanti di 9 ini mengenai pengelolaan kelas? Seperti apa? Saya jelaskan dulu, baru misalnya kita selama mau proses pembelajaran itu, Pak. Iya. Oke Pak, saya pertama nanti masuk ke ruangan kelas, ya seperti biasa membuat doa, kemudian menyapa anak-anak, kemudian mengingatkan pelajaran yang lalu yang sudah kami pelajari, itu nanti reproduksi
pada manusia. Nanti saya ingatkan biar supaya nanti nyambung lagi ke tumbuhan ini. Kemudian baru kami nanti masuk ke kegiatan inti. Yang pertama nanti kalau ada kegiatan inti saya akan tampilkan di layar dulu melalui PowerPoint. Saya tampilkan dulu. Saya jelaskan sedikit mengenai produksi tumbuhan ini. Kemudian saya tampilkan di layar gambarnya nanti. Menonton nanti anak-anak ini kan ada kadang yang suka gambar, nonton video, kadang kita jelaskan seperti itu Pak. Setelah itu nanti saya kasih waktu penjelasan 10 menit. Habis itu mereka saya kasih membentuk kelompok. Iya, membentuk 20 menit nanti dengan mengerjakan LKS yang sudah saya berikan. Sesudah itu masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan di depan hasil diskusi mereka. Baru setelah itu nanti saya akan meminta sama anak-anak dan kami nanti sepakat untuk membuat kesimpulan dari mata pelajaran kami itu. Dan terakhir saya nanti akan seperti biasa saya minta refleksi dari anak-anak itu bagaimana pembelajarannya hari ini. Apakah ada yang senang, apakah ada yang nggak suka dengan cara saya Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu. Kemudian tadi mengenai pembagian kelompok, bagaimana cara Ibu membagi kelompok siswa Ibu? Biasanya saya menentukan langsung sendiri ya Pak ya. Karena jadi kalau sudah pernah mereka satu kelompok, saya nggak mau lagi dia itu kelompoknya biar mereka bisa beradaptasi dengan kaum yang lain. Jadi saya ganti lagi, saya roker. Situ pada kelompok saya roker. Jadi saya buat 2 laki-laki, 2 perempuan. Atau kalau 3 laki-laki, 2 perempuan, kalau 5 dalam satu kelompok, seperti itu Pak. Jadi saya tidak ya dimana suka kau gabung sana ya gitu aja Pak. Nggak pernah melalui number head gitu Pak. Kemudian terkait tadi mengenai media pembelajaran Ibu, tadi kan Ibu katakan bahwa Ibu menyiapkan ada PowerPoint, gambar, kemudian juga video ya Pak? Video, nah, itu kan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Menurut Ibu bagaimana? Saya karena saya belum tahu itu Pak pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Begitu ya. Iya, jadi seperti ini Bu. Kan anak itu kan ada yang bisa lebih mengerti ya dengan dia visual, ada dengan audio, bahkan ada gabungannya ya audio visual, bahkan juga ada dengan kinestetik gitu ya Bu ya. Nah tadi Ibu kan mengatakan bahwa Ibu medianya ada gambar, ada video, ada bentuk PowerPoint gitu ya. Nah jadi strategi seperti apa Bu Ibu nanti ketika nanti menghadapi siswa dia lebih dominan visual gitu kan? Ada yang audio saja dia sudah bisa, ada dengan video. Strategi apa yang dilakukan supaya nanti anak-anak itu bisa mendapat pembelajaran yang baik gitu? Nah, biasanya saya pertama mau mengelompokkan siswa ini Pak. Mengelompokkan berdasarkan kebutuhannya. Misalnya si ini sebelum kan tadi di awal saya sudah ada membuat suatu pertanyaan kuis. Nah, siapa nanti yang lebih condong, yang lebih akan mendapatkan itu? Misalnya kuis. Kalau saya kasih contoh gambar nanti gambar satu tumbuhan bawang merah gitu. Nanti siapa yang bisa menjawab itu saya buat satu kelompok dia Pak. Jadi mereka itu nanti jadi kelompok menggambar gitu Pak. Saya buat. Terus ada nanti yang saya jelaskan itu siapa nanti misalnya contoh umbil lapis itu yang bagaimana? Siapa nanti yang bisa menjadi berapa itu juga saya kelompokkan jadi satu. Jadi mereka nanti itulah nanti mereka cuma audio gitu aja nanti Bapak. Nah kemudian kalau dia untuk dari video, menonton video dari produk mereka nanti yang menampakkan hasil mereka. Jadi saya Pak kalau biasanya menilai mereka itu tidak harus yang saya tekankan sama mereka harus seperti ini. Yang perlu ada wujudnya, bagaimanapun bentuknya itu saya terima gitu Pak. Dan nilainya itu sama. Oke, jadi ketika tadi sudah menerapkan tadi media gambar, video itu sudah termasuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, baik Bu. Kemudian di cara tadi Ibu apa tadi dalam pembelajaran area pengembangan gimana kira-kira yang akan Ibu lakukan lagi pengembangan di strategi mungkin
atau di bagian mananya? Kalau saya Pak yang lebih pribadi, saya memang pengembangan yang perlu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Percaya diri siswa itu supaya mereka lebih berani untuk tampil dengan hal-hal yang lebih positif. Iya, yang positifnya bukan hanya berani, banyak juga berani tampil, tapi anak-anak ini kita lihat kan hanya untuk berantem, ini untuk hal yang positif Pak. Baik. Kemudian ada nggak rencana Ibu melakukan kolaborasi dengan teman sejawat lain ketika Ibu nanti melakukan pembelajaran di kelas? Sebenarnya ada Pak, cuma kebetulan karena teman saya itu lagi berhalangan, katanya masih sakit yang rekan satu rumpun dengan saya. Iya. Jadi mau tidak mau, biarlah dulu hanya saya, nanti setelah mudah-mudahanlah cepat sehat ibu itu, nanti kami akan berkolaborasi. Tapi kalaupun ibu itu belum sehat nanti, ya biar bagaimana saya coba dulu sendiri Pak untuk mencobakan pembelajaran saya Pak. Gitu, Pak. Oke, tadi karena masih sakit ya, teman sejawatnya rencananya kalau bisa kira-kira kapan lah? Dalam minggu ini atau minggu depan gitu? Rencana kolaborasinya? Kolaborasinya kalau rencana saya kan saya inginnya Pak hari Senin lah untuk apa ini kan Pak, untuk observasi. Jadi kalau tidak siap, kalau sehat ibu itu nanti mungkin besok juga saya bersedia Pak untuk langsung berkolaborasi dengan ibu itu, bagaimana nanti cara membuat strategi pembelajaran ini, mana yang bagusnya gitu Pak. Oke, Bu. Jadi persiapan Ibu nanti menuju di observasi bagaimana? Sudah gambaran seperti apa? Gambarannya, Pak, saya sepertinya sudah membayangkan bagaimana kalau saya jalankan ini. Cuma karena saya masih pribadi ya Pak ya, nanti siswa nanti yang dan refleksi siswa nanti yang mengubah cara saya nanti untuk mengajar. Apakah mereka sudah senang nanti yang saya lakukan? Ini kan saya hanya rencana Pak. Oke. Baiklah Ibu Rina Sinaga, terima kasih Bu ya atas percakapan kita pada hari ini. Semoga nanti di kegiatan observasi saya di kelas Ibu dapat berjalan dengan lancar dan Ibu juga dapat nanti melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sukses buat Ibu, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Baik Pak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, ayo satu orang dulu yang memimpin doa. Siapa dulu yang maju ke depan? Atau bisa dari tempat duduknya? Teman-teman masih kita berdoa. Baik, kami mengucapkan Bapak atas doa kita bebas kalian selalu dengan kepada kami di depan kami. Bapak memberkati pembelajaran kami dan yang mau memberkati pembelajaran kami dari awal sampai hingga akhir. Dan berikan doa keselamatan kesabaran agar sampai terjaga dalam kami sesuai sesuai yang sesuai Bapak kami yang berdosa dan yang kami sesuai kami agar tidak terhalang atas yang akan memberikan kepada kami. Bila doa kami Tuhan Amin. Ada kita yang sudah hadir. Jadi, kita ini semua apa ya? Ada pemberitahuan. Nanti minggu depan dia sudah semakin rajin ya. Masih ingat nggak pelajaran kita yang
Apa pelajaran kita yang lalu ya? Ingat nggak? Apa? Organ reproduksi. Oke, apa lagi tuh? Sampai yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk organ reproduksi itu? Ya, siapa yang bisa? Dulu, Ray, apa? Contohnya organ reproduksi. Organ reproduksi itu kan ada organ reproduksi untuk pria dan organ reproduksi pada wanita. Nah, apa salah satunya organ reproduksi pria? Testis. Apa? Testis. Apa lagi? Testis. Terus? Scrotum. Apa lagi? Iya, perseverance. Epididymis. Apa? Vesicula. Dan masih banyak lagi ya. Kalau untuk wanita apa contohnya? Organ reproduksinya? Ovarium. Apa? Fallopi. Apa lagi? Terus. Nah, sekarang kita akan mengenal organ reproduksi pada tumbuhan. Kami mempelajari reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Reproduksi tumbuhan dan hewan ada tuanya manusia, ya kan? Berarti semua makhluk hidup ciri-ciri makhluk itu salah satunya adalah bereproduksi atau berkembang biak. Minggu lalu kita sudah mempelajari reproduksi pada manusia. Sekarang reproduksi pada tumbuhan ataupun juga hewan. Reproduksi pada tumbuhan itu ada itu tumbuhan angiospermae dan gymnospermae. Coba ingat-ingat pelajarannya 14 angiospermae dan gymnospermae. Tumbuhan apa? Kenapa? Tumbuhan apa itu? Tumbuhan berbiji tertutup. Terus yang lain? Ya, tumbuhan berbiji itu ada 2. Waktu kelas 7 ya, ingat cuma ini cuma sekilas saja. 2, yaitu ada angiospermae dan gymnospermae. Biar lebih cepat nanti diingat, gimnastik berasal dari kata gimnastik. Artinya gimnastik itu telanjang. Telanjang kan pasti cepat. Gimnas artinya apa, Genggan? Apa artinya gimnas? Telanjang. Langsung ingat itu. Kalau telanjang berarti dia terbuka. Jadi ini reproduksi. Cuma itu aja ingat nanti. Gymnospermae berarti tumbuhan berbiji terbuka. Angiospermae kebalikannya, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Paham? Itu ingat ya, biar lebih cepat. Nah,
Sekarang bagaimana reproduksi pada angiosperma itu? Yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Bagaimana berbiji tertutup? Berarti bijinya itu ditutupi oleh bakal buah. Contohnya apa? Mangga. Aduh. Hutan. Ya, alpukat. Dan masih banyak, terutama di daerah kita ini ya. Daerah kita ini sangat banyak sekali yang buat bermain tumbuhan berbiji. Nah, bagaimana reproduksinya? Reproduksinya, cara perkembangbiakan pada tumbuhan ada yang kawin, ada tidak kawin. Ada yang secara kawin, ada juga secara tidak kawin. Kalau dia kawin, itu artinya seksual atau generatif. Apa itu reproduksi? Reproduksi tumbuhan angiosperma. Tadi apa angiosperma itu? Tumbuhan yang berbiji tertutup. Bagus. Nah, itu tumbuhan yang berbiji tertutup itu. Tadi ada yang reproduksi secara aseksual atau dia secara vegetatif tanpa kawin, tanpa ada pembuahan, dan ada juga reproduksi secara seksual atau generatif. Karena kita itu Pak, kita Pak. Ya. Itu tumbuhan reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual atau vegetatif itu ada yang alami, ada juga buatan. Yang alami maksudnya tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Nah, ini disebut dengan reproduksi. Ya, sering itu dicari untuk obat. Itu dia pegangan seperti ini ya, ini gambarnya ya. Kemudian contoh lagi stroberi, opu bahasa Batakna. Iya. Kalau bahasa Indonesianya, kalau di IPA dia adalah apa? Pegagan. Jadi ini kemudian ada lagi apa? Stroberi. Pernah dilihat kan? Stroberi. Nah, itu dia. Kemudian yang vegetatif alami, ubi lapis. Ubi lapis. Ini apa contohnya apa? Bawang merah. Ubi batang. Nah, ini yang tadi contoh. Ini jalan. Kenal kan? Ini apa lagi? Nah, kemudian kalau reproduksi aseksual buatan atau dengan yang pertama dia dengan stek. Ya, dengan stek ini. Gajah gambarnya. Kalau kita kan menanam bigai. Nah, dengan bigai kan? Nah, itu namanya stek. Kita potong dari batangnya itu. Kita potong dia sehingga tumbuh lagi nanti tunas tambah. Kemudian ada lagi cangkok. Dicangkok kita dengan membuat tanah, membungkuk batangnya itu kita kikis, kemudian kita buat lagi tanah di plastik diikat. Kemudian merunduk dia bersama dengan stroberi tadi tuh. Merunduk, dia kan kalau misalnya dari pokoknya dari batangnya si stroberi itu kan kalau kena tanah kan tumbuh lagi nanti akar. Pernah lihat itu? Atau ada di rumah kalian? Jadi bawa dulu nanti apanya?
di bawah nanti bibitnya itu. Kemudian ada lagi menyambung atau dengan cara reproduksi menyambung, memotong suatu batang lalu disambung. Biasanya siapa yang ada pokok kopi di sini? Ya. Nah, pernah nggak kalian memotong kopi itu? Kalian potong, kalian sambung lagi dari batang pokok yang lain. Yaitu dengan cara seperti ini dia. Atau dibungkus dia nanti biar tumbuh lagi tunas yang baru di dalam pokok itu. Karena barangkali kemudian satu lagi yaitu menempel atau dia mengopulasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana cara reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Nah, baik, untuk itu sekarang bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya, ayo, satu kelompok berapa orang? Langsung aja gabung. Jangan lama-lama, akan cepat. Ya. Nah, ini Ibu akan bagi di sini LKS-nya untuk mendiskusikan tadi apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Apa nanti yang kau ingat bisa bentuk gambar, bisa kau gambarkan di sini, bisa dengan kau tuliskan, ingat apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan itu nanti dipresentasikan di depan. Paham? Paham? Ada lagi mau ditanya? Ada yang kurang dipahami? Tidak. Sudah semua kan? Oke, kerjakan. Saya kasih waktu 15 menit. Jadi kau yang mana lah kau pilih, kau jelaskan di hasil diskusi begitu. Bentuk gambar kah? Tulisan? Atau kau nanti menerangkan langsung di sini? Ayo, let's do it. Serius? Kerjasamanya Ibu nilai ya. Keaktifannya dinilai. Waktunya ini cuma tinggal 15 menit.
Nanti masing-masing kelompok harus mempresentasikan di depan hasil karyanya itu. Dan semua nanti bernilai dari sikapnya, dari hasil kerja kelompoknya, dari keaktifannya, jujur, bertanggung jawab. Bernilai semua nanti di sini. Masih ada yang kurang dipahami, sudah paham semua? Jadi semua ada partisipasi. Ini waktunya udah berapa menit? Kita tadi udah mau pulang. Apa kita bareng lama pulang? Siap, keluar. Ayo maju ke depan. Kelompok si Ramlan ya, ke depan. Ya, bacakan ya sudah siap itu. Ayo, di depan cepat. Nanti kita minta tolong. Ayo, nak. Maju semua kelompoknya, maju semua. Ini ya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, ya kelompok 4 lah. Coba perhatikan soalnya. Nama-nama keempat yaitu Ramlan Tajulu, Lunggu Samosis, Stephen Samuel, Sinaga, sama Kristen Psikolog. Kami di sini sedikit akan menjelaskan apa yang kami
perkembangbiakan negatif alami. Kunyi jahe. Kunyi Jahe. temulawak. Bagaimana dulu? Sudah apa dengan jawaban mereka? Ada kelompok lain yang menanggapinya? Tadi apa saja yang menjadi alat perkembangbiakan vegetatif secara alami? Ayo, ada kelompok lain yang mau menjawab? Tadi jawabannya sudah ya, Walu ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita beri dulu tepuk tangan. Ya, baik. Kelompok siapa? Kemudian mereka masyarakat itu mengalami pembunuhan pada cara dari cadangan makanan, kemudian pencadangan dan juga tetap membiarkan atau memecahkan yang mengingatkan adalah dalam kebijakan dan cara para yang sudah ditentukan. Ya, baik, didengar semua. Sudah didengar semua pembicaraan temannya. Sekarang cobalah dulu apa yang mau kamu tanyakan sama mereka. Kelompok siapa dulu yang mau bertanya? Sebutkan macam cara perkembangbiakan vegetatif alami. Apa? Cara perkembangbiakan alami. Coba mungkin ada dari yang tadi itu. Gratis lebar. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok lain? Ya, kelompok ini Pak. Tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Buatan. Cara mencampur. Cangkok. Apa lagi? Ya, melunduk. Dan menyambung. Ya, apa lagi? Saya kurang jelas. Bagus untuk kelompok satu, tepuk tangan mereka.
Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan agiosperma dan perkembangan tumbuhan gimnosperma. Perkembangan tumbuhan agiosperma adalah kelompok tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki organ bunga. Tumbuhan gimnosperma adalah kelompok tumbuhan biji yang tidak tertutup kulit dua. Perkembangbiakan tumbuhan agiosperma dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif ada yang alami dan ada juga yang buatan. Contoh vegetatif alami adalah rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun. Contoh cara perkembangbiakan vegetatif buatan adalah cangkok, meruduk, dan setek. Sekian dan terima kasih. Baik, untuk dari kelompok 7, siapa yang mau buat pertanyaan? Iya, silakan. Vegetatif dan generatif. Ayo, yang lain. Ayo, kelompok siapa yang bisa menjawabnya? Tumbuhan angiospermae dibagi terdiri dari dua kelompok, yaitu ayo. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok siapa yang bisa membantu kawannya kelompok ini? Ada yang bisa? Monokotil dan dikotil. Apa itu monokotil? Iya, dan dikotil tumbuhan berbiji dua. Kelompok tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang kelompok yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan ya. Kelompok mana lagi? Sudah bisa? Sudah paham semua? Sudah paham? Gak ada lagi mau bertanya? Ya baik, silakan kelompok 7. Silakan kembali tepuk tangan, bagus. Kelompok siapa lagi yang mau maju? Ayo. Baiklah teman-teman, di sini kami akan membacakan sedikit nota penjelasan sistem perkembangbiakan tumbuhan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ada berbagai macam. Salah satunya pada tumbuhan berbiji spermatozoita yang dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup angiosperma dan tumbuhan berbiji terbuka gimnosperma. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperma terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami terbagi menjadi beberapa macam, yaitu rizoma. Rizoma berkembangbiak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Contohnya kunyit, kuas, jahe, dan temulawak. Stolon berkembangbiak dengan tunas yang dapat tumbuh pada gerani. Contohnya stroberi. Umbi lapis berkembangbiak dengan kuncup
Wortel tentang bidalar luar dikai. Ya, bagus. Bisa. Ini pertanyaannya pengertiannya kah atau contohnya? Pengertiannya tapi tadi sudah Agnes karena itu ada berbisik tertutup ya, Agnes karena itu berbisik tertutup benar. Apa yang termasuk pertumbuhan biji tertutup itu? Ya, bagus ya. Tapi yang biji tertutup jadi kita lagi. Kita contohnya apa lagi sini kita? Berbiji. Tiga. India. Bagus. Apa lagi? Ayo, pesan apa? Apa contohnya lagi? Ya, kopi. Ya, kopi, coklat, mangga, kemiri, jeruk. Berbiji artinya berbiji tertutup bahwa bijinya itu ditutupi oleh buah. Nah, baik. Terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan semua. Nah, tadi sudah mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Nah, coba sekarang kita akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Coba. Kesimpulan yang sudah kita pelajari itu tadi. Apa yang sudah kalian tahu? Apa tadi yang sudah bisa kalian tahu kesimpulannya? Yang sudah kalian tahu lah tadi kalian sudah
pembelajaran mengenai reproduksi pada tumbuhan air ini. Jadi siapa dulu yang mau mengungkapkan perasaannya ya, perasaannya dengan dulu. Apakah bagaimana? Apakah membosankan, menyenangkan, atau jadi semakin tahu, atau jadi semakin on? Ayo, siapa dulu buat pendapatnya? Ya, di Ramlan jadi senang, jadi lebih paham ya, lebih paham dengan diskusi kelompok itu bagaimana mengetahui perkembangbiakan pada angiosperma dan gimnosperma yang lainnya. Ayo, ada lagi yang buat rasanya? Coba dulu, bagaimana? Bagaimana pendapatnya pembelajaran kita ini? Jujur ya dari hatinya ya. Saya sangat senang saya akan bagaimana cara persembahyangan anak muda. Iya, kalau si Dani juga senang sama dengan si Ramlan. Ada lagi yang merasa senang? Siapa yang merasa senang? Coba tunjuk tangan. Kawan mereka. Siapa yang merasa senang? Tunjuk tangan. Siapa yang agak senang? Siapa yang tidak senang? Siapa yang benci? Siapa yang benci sekali? Berarti semua senang ya kan? Semua minggu depan kita bisa seperti ini lagi, kita ulang lagi seperti ini untuk materi selanjutnya. Begini aja kita buat, jadi suka seperti ini. Suka dengan kelompok lebih paham ya. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga sukses, sehat selalu, pulang ke rumah dengan selamat. Sampaikan salam kami sama Bapak atau sama orang tua. Sekian, terima kasih. Demikianlah aksi nyata pada modul 1.4 yaitu penerapan budaya positif. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.